tegas dalam menegakkan kebenaran. Jadi walaupun cinta, walaupun sayang, tapi tetap tegas. Kalau ada yang salah harus diluruskan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Jadi cinta dan kasih sayang Bapak Ibu bukan berarti ada kemungkaran-kemungkaran di rumah kita diam saja. Itu dilarang. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, la yadkhulul jannah ad-dayyuth. Tidak bisa masuk surga ad-dayyuth. Alladhi yukirru fi ahlihi al-khabath. Yaitu orang yang menyetujui di rumahnya ada kemungkaran. Jadi walaupun saling cinta, saling sayang, bergaul dengan baik, tapi tetap apa? Tegas. Kalau ada yang salah, diingatkan. Ada yang salah, diluruskan. Ini rumah tangga sudah mulai bengkok, harus kembali lurus mengikuti jalannya Allah, jalannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya lagi, yang keberapa Bapak Ibu? Yang keenam. Nah, ini sangat penting yang keenam ini, yaitu pengertian. Pengertian ini penting Bapak Ibu. Karena itu ketika kita menikah, itu kita harus mempelajari karakter pasangan kita. Jadi bapak belajar karakternya istri, ibu belajar karakternya suami. Lalu kita pengertian. Oh misalnya suami saya pemarah. Oh istri saya pemarah. Maka bagaimana saya menyikapi istri atau suami yang pemarah? Seperti sahabat Abu Darda dengan istrinya Ummud Darda. Sahabat Abu Darda mengatakan kepada istrinya Ummud Darda, wahai istriku, kalau kamu lihat aku marah, kamu ikhlaskan. Demikian pula kalau aku lihat kamu marah, aku ikhlaskan. Karena kalau kita sama-sama marah, kita tidak bisa hidup dalam rumah tangga. Suaminya marah, istrinya marah. Yang terjadi apa Bapak Ibu? Yang terjadi ibaratnya api, sini nyalakan api, sini nyalakan api, maka apa? Membakar semuanya, bubar rumah tangganya. Jadi pengertian Bapak Ibu, terutama bapak-bapak harus pengertian banyak. Karena yang sering marah biasanya siapa? Yang sering marah biasanya siapa bapak-bapak? Siapa? Ya. Wah, Masya Allah ini. Ini ada resepnya Bapak Ibu. Ini resep saya dapatkan dari Syekh A'id Al-Qarni, hafidhahullah, yang punya buku La Tahzan, jangan bersedih. Ini resep untuk bapak-bapak. Tapi rahasia bapak-bapak, jangan cerita-cerita. Ini rahasia, tutup rapat. Ya. Nggak boleh orang tahu. Jadi kalau nanti bapak-bapak punya istri marah-marah, ibu-ibu marah-marah, itu caranya gampang bapak-bapak. Caranya bapak-bapak jangan jawab. Ibu marah-marah kan? Itu bapak diem saja, bapak bilang, iya kamu betul, aku salah, maafkan aku. Iya kamu betul, aku salah, maafkan aku. Jadi bapak-bapak seperti budak mau dipotong lehernya. Mau dipenggal lehernya. Sudah 5 menit, 10 menit selesai masalahnya. Cuma gitu aja, gampang kan? Jadi pas istri marah, bilang aja, iya kamu betul, aku salah, maafkan aku. Memang kamu tidak pernah salah, yang selalu salah adalah aku. Mari, mek ngono tok masalahnya, selesai sudah. Itu namanya apa? Pengertian. Karena kita dari awal punya komitmen, ini rumah tangga sehidup sesurga. Harus berlanjut sampai di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula juga ibu-ibu. Di antara sifat istri ahli surga itu kata Nabi, Al-A'ud. Al-A'ud. Itu diterangkan oleh para ulama maksudnya. Ketika suami bersalah, istri malah yang minta maaf. Aneh kan? Yang salah suaminya, yang minta maaf istrinya.
Itu kata Nabi ini adalah sifatnya para istri ahli surga. Jadi ketika bapak-bapak berbuat salah, itu ibu-ibu mengatakan, aku tidak bisa tidur sebelum engkau memaafkan aku. Allahu Akbar, luar biasa. Ini namanya apa? Pengertian. Jadi kalau satu jadi api, yang satu jadi apa? Jadi air dipadamkan. Jangan dua-duanya jadi api, terbakar semuanya, hangus semuanya, bubarlah rumah tangga. Apalagi Nabi dari dulu sudah mengatakan, perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Innal mar'a khuliqat min dila, bengkok. Kalau diluruskan kata Nabi, patah. Bagaimana suami bisa sabar dengan tulang rusuk yang bengkok itu? Ya, Masya Allah, luar biasa. Pengertian, belajar karakter. Orang itu Bapak Ibu ketika nikah, ada yang ketika nikah langsung paham karakter masing-masing. Ada yang ketika nikah tidak paham-paham, sepekan baru paham. Ada yang 1 bulan baru paham, ada yang 1 tahun baru paham, ada yang 5 tahun baru nyambung. Karena butuh sabar. Ada orang menikah, tidak ketemu-ketemu, nggak nyambung-nyambung, sampai 15 tahun baru nyambung. Sehingga butuh apa? Butuh sabar. Jangan seperti anak-anak milenial, baru menikah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan minta cerai. Sabar dulu, belajar karakter dulu. Yang namanya rumah tangga itu ya ada enaknya, ada tidak enaknya.